warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Nah buat semua jamaah Islam itu indah yang baru aja bergabung. Pas banget nih kita hari ini lagi membahas tentang pintu-pintu surga bagi seorang jomblo dan wanita. Ini refleks gitu banget. amat sih jomblo. Lehernya tuh refleks gitu loh Ustadz loh. Belok sendiri gitu. Nah tapi nih kita kan tadi ada pertanyaan yang banyak banget sama guru-guru kita. Ustadz Syam dan juga lakinya yang paling cakep dewek. Sebelum kita lihat, Inyong mau ngajak juga laki nih ngeliatin video yang satu ini. Ini tayangannya gak kalah lucu sih. Ya tapi gimana lihat aja dulu deh ya. Ini dia videonya. Pak Bade. Mana kabarmu? Ya baik Pak De. Mau Pak De? Sudah Pak De. Pak De mau nanya aja, Kenapa Pak De? kapan mau menikah? Kayaknya 2019 deh Pak De. Hah? Tahun ini? Bukan Pak De. Aku cuma ngitung aja. Ternyata Pak De orang ke 2019 yang nanya aku kapan nikah. Nah ini tadi nyambung. Orang ke 2019. Iya orang ke 2019 di tahun itu ya kan yang nanya kapan kawin. Tapi kan emang selalu terjadi ya Ustadz ya kalau yang belum kawin tuh ketemu kayak nggak ada bukan omongan lain gitu. Kapan kawin, kapan nikah, kenapa nggak mau sama Iya. si ini aja sama si Iya. itu aja. Ini kan emosional kalau wedok kadang-kadang. Nah Ustadz boleh nggak jelasin buat para wedok-wedok juga terutama atau mungkin para bujangan-bujangan yang udah pegel hatinya gitu, pegel telinganya untuk bersabar karena malah ini bisa menjadi pintu surganya gitu. Pintu sabar, jadi disediakan juga ya pintu bagi orang-orang yang bersabar untuk masuk surga. Jadi masuk surga kenapa bro? Waduh alhamdulillah waktu di dunia saya sholatnya khusyuk. Lu masuk surga kenapa? Saya itu sangat memuliakan orang tua. Lu masuk surga kenapa? Karena saya sabar ditanya kapan nikah mulu. Jadi jalurnya jalur sabar gitu. Sabar karena dibully, Sat. Sabar karena dibully. Tapi wajar sih kalau sebenarnya orang nanya kapan nikah tuh apalagi buat teman-teman yang mungkin masih pacaran atau mungkin deket sama cewek tapi nggak dinikah-nikahin anak orang ya wajar lah ditanya kapan nikah orang deket terus gitu jalan bareng foto bareng ya ditanyalah sama orang kapan lu nikah tapi bagi orang-orang yang menjaga muruahnya nggak mau pacaran kemudian nggak mau juga berdua-duaan nggak mau apa segala macam nggak wajar kalau kita nanya kapan dia nikah karena orang ini pun yakin bahwa jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ya wajar ditanyakan kapan nikah bagi orang-orang yang punya pacar punya pasangan punya calon tapi nggak dinikah-nikahin anak orang. Wajar lah ditanya, kok jalan bareng mulu sama cowokmu itu sama cewekmu tapi kapan kau nikah gitu wajar. Tapi nggak wajar ditanyakan bagi orang-orang yang menjaga muruahnya. Contoh misalnya ada seorang wanita yang udah hijrah nggak mau pacaran nggak mau apa segala macam. Dia cuma mau ta'aruf jadi dia cuma menunggu dari Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dia memperbaiki diri. Nah kita memang selayaknya memposisikan diri ketika bertanya kepada mereka. Nah bagi teman-teman yang ditanya untuk bersabarnya bagaimana cara masuk surga dengan jalur sabar. Masya Allah kok bisa orang masuk surga dengan jalur sabar. Ternyata kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ada ayat yang mengatakan begini. Wabashiris sabirin. Ya, congratulations, selamat untuk orang-orang yang sabar. Otomatis kalau yang dikasih selamat di akhirat itu apa? Selamat kamu masuk surga. Pasti selamat gitu. Wabashiris sabirin, selamat bagi orang-orang yang sabar karena udah masuk surga. Yang kedua, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Bukan salamun alaikum bima shallaitum. Selamat masuk surga karena sholat kalian. Enggak. Selamat masuk surga karena umroh kalian, zakat kalian, sedekah kalian. Enggak. Tapi salamun alaikum bima sabartum karena kesabaran kalian. Gitu dari ayat, dua ayat. Ayat yang ketiga. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Kalau yang tadi dua ini sabar dalam segi umum ya, sabar beribadah, sabar berbakti kepada kedua orang tua, sabar menghadapi pasangan. Tapi sabar yang jomblo yang mana? Nah ini ayat yang ketiga ini. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau engkau ditanya atau diajak ngobrol atau dibully sama orang yang nggak ngerti apa-apa, ya udah kamu damai aja gitu. Misalnya ada orang yang nanya, kapan nikah? Tapi Anda sudah tahu, padahal saya ini sedang menjaga hati saya, muruah saya supaya saya bisa menjaga ini sampai saya halal gitu.
kita diam aja gitu. Sabar, diam, qaulu salama. Bahkan ucapkan ya doakan saya itu qaulu salama. Doakan aja ya insya Allah mudah-mudahan rezekinya cepat datang. Itu dari ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kalau dalam hadis? Bisa nggak orang sabar masuk surga? Bisa banget. Kata baginda Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, bagimu surga. Cukup dengan jangan marah, bagimu surga. Karena dari kemarahan ini bisa timbul dengan masalah-masalah yang lainnya. Bagaimana seseorang ketika marah, kata baginda Nabi dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Engkau marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Jangan kebalik nih. Lagi duduk nih ada yang bikin emosi ya Bib ya. Lagi duduk ada yang bikin emosi. Lu kapan nikah lu? Lu apaan lu nanya-nanya gue? Wah, malah tambah. berdiri. Ya kan kalau misalnya langsung, lu kenapa kapan nikah lu? Lu apaan nanya-nanya? Wah, malah naik setannya gitu. Maka kata baginda Nabi kalau ditanya dalam keadaan berdiri, bro kapan nikah? Maka ajak duduk dulu bro gitu. Padahal udah emosi sih ditanya mulu. Sabar. Santai Iya, aja ya. santai aja, Berarti bro. kalau lagi duduk tanyain kapan nikah pura-pura pingsan aja langsung. Ya kan, Langsung ya? baring ya. Iya. Ya Allah berikan kesabaran ya Allah. Tapi menarik banget nih sayang nih apa yang disampaikan sama Ustadz Syam kan benar. Marah-marah timbulnya ya kan. Banyak sekali terutama kan wedok. Tapi Ya. kalau wedok ini masalahnya dulu belum nikah, marah-marah. Ya Allah ini kapan sih jodoh gak datang-datang, sepi banget hidupnya ya Allah gitu. Setiap hari cuman kerjanya nempokin nyamuk doang sebelum tidur, segala macam. Tapi wedok juga kalau udah nikah, ada masalah sedikit juga marah-marah. Nah ini gimana Beb, biar bisa dapat pintu surga Nah, sayang? nggak boleh marah-marah sayang, nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah-marah. Karena ada 2 pintu surga baginya, khusus bagi wanita jomblo. Jomblo. Bertawakal kepada Allah, nggak boleh nyalain Allah dan mencari ridhonya Allah. Yaudah kalau gitu mendingan saya jelasin aja sejelas-jelasnya gitu. Jadi para wedok baik yang jomblo, baik yang punya suami, kalau ada masalah ya itu tadi jangan marah, nyong aja masih susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak boleh bagi seorang wanita berprasangka buruk kepada Allah. Innallaha inda dzanni abdi. Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi seorang hamba wajib berprasangka baik kepada Allah. Kapan jodohnya datang? Ditanya kapan nikah? Insya Allah secepatnya. Saya juga pengen, tapi saya menunggu kehendaknya Allah dan ridhonya Allah. Kapan? Kalau Allah ngasih yang terbaik saya terima. Kalau dari Allah pasti yang terbaik. Kalau saya nafsu pengen yang ini belum tentu yang terbaik. Boleh jadi baik bagi saya, boleh jadi juga belum tentu baik bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bahaya dan celaka. Mereka yang bertawakal dan ridho atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka mereka bisa masuk surga dari babul aiman, pintu kanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi minal babal aiman min abwabal jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa dzalika minal abwab." Wahai Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu mereka orang-orang yang tanpa hisab, yang yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Mereka adalah manusia yang masuk dari pintu al-aiman yang merupakan antara pintu-pintu surga yang mereka masuk tanpa hisab. Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yang mereka mencari ridhonya Allah. Ya Rabb, pintu aiman ini dikhususkan bagi mereka yang masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau bisa masuk surga tanpa dihitung langsung masuk. Semua diharapkan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan mereka itu siapa mereka yang bisa masuk? Mereka yang tidak pernah meminta dirinya untuk diruqyah. Orang masuk surga aiman gak pernah minta dirinya untuk diruqyah. Kenapa? Yakin Allah yang menyembuhkan. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Yakin bahwasanya dia mengerti dan memahami bahwasanya dengan membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, Allah jaga dia, Allah selamatkan dia. Dan siapa lagi mereka? Mereka yang tidak melakukan yakni menempelkan besi panas dalam dirinya. Dan tidak melakukan tatayur, percaya nasib sial. Percaya ini, percaya ini, percaya ini, percaya ini, hewan lah, burung lah, inilah, itulah, makhluk lah, siapapun mereka. Tidak, mereka percaya Allah lah yang akan menolongnya dan Allah lah yang akan menyelamatkannya. Dan ketika dia sendiri yakin besok saya akan dikasih jodoh sama Allah yang terbaik dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia tersebut yakin Allah berprasangka sesuai prasangka aku berprasangka baik kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik buatku, diriku,
dan juga keluargaku menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Karena saya berharap Allah lah yang ngasih yang terbaik. Udah gak dapat, tawakal, serahin sama Allah. Mau usia berapapun gak jadi masalah. Udah diserahin sama Allah, Allah kasih yang terbaik. Karena apa? Mungkin ini yang terbaik buatku ya Allah. Sehingga apa? Besok aku bisa masuk surga. Surga yang dimana? Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tanpa hitungan, tanpa ada mizan, tanpa melihat padang mahsyar. Langsung ada di sebelah kanan pintu surga, masuk. Siapa sih yang gak pengen masuk surga tanpa hisab? Ustadz Syam pengen gak? Pengen banget. atuh. Pengen banget. Injong juga Beb, Pengen Injong mau. Bersyukur kepada Allah, menyerahkan semua hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho atas setiap keputusan Allah. Masya Jangan pernah dibantah khairihi wa syarrihi min Allah. Ini darimu ya Allah dan ini kehendakmu ya Allah, sehingga aku berharap akan mendapatkan keridhaanmu dan yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Amin Masya ya Allah. rabbal Alamin. Nah alamin. itu kan buat wedo yang belum menikah ya Beb ya. Yang udah menikah malah harus banyakin bersyukur. Apalagi tadi juga sempat dibahas sama guru kita Ustadz Syam dan juga lakinya Inyong Habib Usman juga udah ngebahas soal kalau wedo yang udah nikah justru di situ banyak ladang pahalanya. Gak usah marah-marah, tahan emosionalnya malah bisa meraup banyak pahala dan juga bisa menjadikannya pintu surga. Masya Allah, tabarakallah. Aduh seneng banget loh kalau kumpul-kumpul sama guru-guru yang Masya Allah ini. Udahlah kalau gitu ini adalah segmen yang lumayan ditunggu-tunggu tapi Inyong mau pamit dulu sama Ustadz. Izin ya Ustadz Sam ya. Mau kemana? Ini ada segmen tanya dong sayang Wah, gitu siap. loh. Permisi ya. Subhanallah. Nah kita langsung masuk aja ke segmen tanya dong sayang. Ini udah tadi yang mau tanya. Di sosial medianya Islam itu indah. Inyong langsung bacain aja nanti sayangnya Inyong yang paling cakep dewek mungkur dijawab ya. Pertanyaan pertama. Ustadz kalau dalam perjalanan pernikahan pasangan selingkuh itu bagaimana? Nauzubillah min zalik. Apa emang sudah takdir? Apa salah kita? Terus gimana kelanjutan jika pasangan yang selingkuh sudah sadar apa bisa dipercaya? Soalnya udah bolak-balik tolong dijawab terima kasih. Ini nadanya salah nih Nyongnya harusnya sedih nadanya nih. Jadi gini sayang, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kasih contoh, ini ada air. Kalau saya buka, misalkan saya buka ini. Sayang buka, Saya buka, iya terus diminum, bismillahirrahmanirrahim. diminum. Ini adalah rezeki dari Allah. Ini adalah rezeki dari Allah. Allah. Karena air putih. Iya. Kalau ini isinya khamar Ustaz. Ini isinya khamar kita minum. Ini kan diharamkan oleh Allah. Iya. Kalau ini isinya Khamar. khamar. Dia minum. Nah, beda antara takdir dan nasib. Takdir adalah jodoh, maut, dan rizki. Iya. Adalah ketentuan Allah. Nasib adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Allah bisa ridho, bisa tidak. Takdir adalah kehendak Allah dan Allah ridhoin. Allah akan menakdirkan yang baik. Dipertemukan yang baik, berusaha yang terbaik. Kalau dipaksakan, dipaksa untuk minum, dipaksa dia berzina, dia memaksakan dirinya untuk khamar, dia memaksakan dirinya untuk melakukan perbuatan judi, atau dia Maksiat. melakukan maksiat, maka itu adalah nasib itu. Orang itu sendiri. Dia yang menentukan ya Bib ya. Selingkuh bukanlah takdir, tapi ingat itu adalah nasib yang dia lakukan dan dia perbuat. Introspeksilah dirinya, introspeksilah apa yang dia lakukan. Terus apa lagi? Udah introspeksi diri, dia ngerti dan memahamin bahwa kehidupannya seperti ini, kehidupannya adalah begitu, kejadian daripada sebelumnya, maka harus minta ampunan kepada Allah dan kasih kesempatan. Kalau dia minta maaf, kasih kesempatan, suruh tobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, sehingga apa? Sehingga dia menjadi manusia yang memaafkan. Insya Allah bisa masuk surga pintu Sabar. sabar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seandainya ini yang nanya, ya udah diajak hijrah bersama gitu Bib ya, Betul, dibimbing ke betul. jalannya Allah biar tahu ilmunya, biar tahu kalau yang dia lakukan itu dosa besar. Betul. Insya Allah nggak mengulang. Namanya Allah maha penggerak hati manusia ya Bib ya, mau Betul. bolak-bolak balik kalau Allah udah kasih hidayah insya Allah benar ya Bib ya. Oke lanjut, tanya dong sayang. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz saya kemarin masuk kali ya ke rumah kosong. Di samping rumah, lagi rumah kosong dimasukin ya. Entah kenapa kok langsung mual, bulu kuduk merinding kayak lagu dangdut. Saya langsung bacakan ayat kursi dan alhamdulillah sudah reda. Apa itu pertanda memang ada makhluk lain di situ Ustadz? Nah, kebanyakan orang di mana dia punya suges. Dia punya keyakinan, nih kayaknya nih ada makhluk nih di sini nih. Ini masuk sini nih nerka-nerka. Karena apa? Mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf, bisa jadi itu was-was karena takut. Oh. Kayak contoh orang sholat malam,
ditakut-takutin ada ini, takut ada itu. Wah di belakang saya ada apa nih, di belakang saya ada apa. Karena apa? Itu was-was. Kalau dikatakan gangguan jin atau gangguan makhluk yang dimana mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau syaitan dan sebagainya, mereka orang yang kena itu kalau dengar azan dia takut kabur. Kalau dengar azan dia kabur. Atau dia suka pingsan, kejang-kejang kalau dibacakan Al-Quran. Ada yang baca Quran nih, wah Ustaz Sam baca Quran tiba-tiba dia gelisah, panasan, takut, teriak-teriakan. Berarti ada jin dalam tubuhnya. Atau dia banyak hal yang terjadi dalam kehidupan dia sehari-hari. Sering lihatlah, ada yang lewatlah, ketakutan sendirilah. Nah itu bisa jadi tuh. Atau dia menyendiri dan berperilaku aneh. Oh iya, kadang-kadang kita juga suka uji nyali dewek sih. Udah tahu rumah orang kosong didatengin. Rumah ada orangnya aja, kalau orangnya lagi pergi nggak boleh masuk ya Bib ya. Kelakuan. Oke lanjut. Tanya dong sayang. Nih pertanyaan yang terakhir. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz, tanya dong sayang. Dalam sholat berjamaah, saya sering sekali mengalami membaca surat Al-Fatihah belum selesai imamnya udah ruku. Terutama pada sholat zuhur dan asar. Pertanyaan saya, bagaimana sholat berjamaah sayang Ustadz? Setiap sholat berjamaah hampir selalu belum selesai baca Al-Fatihahnya. Sampai saya sudah percepat tetap aja. Terima kasih penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya makmum itu ada dua. Makmum dari awal sama makmum yang ketinggalan. Hukum sholat makmum yang tidak sempat atau tidak selesai baca Al-Fatihah, jika imam, di dalam kitab I'anatul Talibin, jika imam membaca Fatihah dengan cepat, sekiranya makmum tidak menemukan waktu yang cukup untuk membacakan Fatihah secara komplit atau secara pas, maka dia boleh dilanjutkan. Misalkan contoh, saat kita contoh dulu saat. Ini masih ada praktek ya. Ana masbuk atau ikut Masbuk. dari awal? Kalau ikut dari awal. Ikut dari awal dulu nih. Nah, Ya. kalau misalkan dia ikut dari awal, dia menemukan waktu cukup untuk membaca Fatihah secara komplit dengan bacaan yang terengah-engah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban, maka wajib bagi makmum untuk ruku bersama dengan imamnya. Dan sebab apabila dia meninggalkan bacaan Fatihahnya, imam sudah menanggung bacaannya. Jadi imam udah menanggungnya. Kalau si makmumnya Kalau si makmumnya lambat. Nah, meskipun ya kan, misalkan dia bacaannya semuanya sudah sempurna, ya kan? Dia udah sempurna nih, dia nungguin imam. Contoh yang paling mudah gini, aneh imam. Ya Ana kan? masbuk. Masbuknya pas aneh baca, misalkan baca surat, ya kan? Iya. Misalkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, Ustadz kan nggak baca Al-Fatihah. nggak sempet. Heeh. Berarti ngikutin. Langsung Ngikutin. Dengan mazhab Imam Syafi'i di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 40 dijelaskan bahwasanya yang namanya masbuk ketinggalan, lanjut ikutin imam. Langsung. Kalau misalkan imam dari awal nih bacanya dia lambat banget. Misalkan Siapa dibaca imamnya? Imamnya bacanya lambat. Nggak jadi masalah, berarti sempurna. Sempurna. Kalau imamnya cepet banget, makmumnya Wah ini coba imam cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Lu baca cepet surah pendek. banget, ya kan. Baru baca surah pendek banget Inna Atoina gitu ya. Inna atoina kal kautsar, ya kan? Fasal Baru, rabbika wanhar. oh ya makmumnya Inna baru sa'anaka huwal abtar. iyyaka na'budu wa iyyaka. Baru sampai situ Bib. Boleh sampai situ. Heeh. Nah, terus imamnya langsung Ruku. ruku. Si makmum? Makmumnya karena dia kecepatan ruku. Ikut. Ikut. Jadi, Kalau nggak sempat Kalau nggak menyelesaikan. sempat apapun menyelesaikan. itu harus ikutin imam aja Ikutin ya Bib ya. imam. Karena imam nanti yang insya Allah menanggung Iya, ya Bib ya. betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat, udah dijawab sama sayangnya Inyong. Nah ada pertanyaan juga, tadi kan kita ngebahas soal perilaku maksiat ya Bib. Kira-kira Bib, ada nggak sih Bib kalau seandainya kayak orang yang sudah melakukan maksiat masih bisa nggak sih masuk pintu surga gitu loh Bib? Nah, gini nih, ini menarik banget nih. Banyak hal yang dimana manusia yang ketika dia melakukan dosa, maksiat, berharap pengen masuk surga. Bisa nggak Bib? Insya Allah bisa. Jadi masih ada pintu surga untuk seorang maksiat? Ada insya Allah. Kita bahas tuntas ya Bib ya? Setelah yang satu ini. Oke lah kalau begitu, ini Masya Allah tabarakallah banget buat kita yang dulunya mungkin pernah hila, pernah melakukan dosa, yang pernah berbuat maksiat. Ini wajib banget untuk disimak baik-baik. Ternyata ada pintu surga untuk para pelaku maksiat kalau bertobat pastinya ya. Makanya selengkapnya nontonnya jangan setengah-setengah, tetap di Islam itu indah. Jamaah.
Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.